Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, ini ada beberapa dari Bapak yang kemarin memesan kitab yang belum mengambil kitab kami persilakan. Bapak Riano sudah ambil. Oke. Kemudian Bapak Asma. Bapak Ismail, kemudian Bapak Sajian, kemudian Bapak Jamil sudah tidak hadir. Baik, bagi yang belum mendapatkan kitab, ini alhamdulillah ada saudara kawan kita dari yang bawah, dan di situ sudah saya susun di situ sekitar ada 20 kitab. Hanya saja kemarin akadnya waktu itu bahwa beliau itu bersedekah kitab ini adalah untuk masjidnya, bukan untuk jamaah. Jadi hak kitab itu, hak buku itu adalah milik masjid. Adapun para jamaah apabila ingin membaca diperbolehkan di dalam masjid boleh. Apabila mau dibawa pulang diperbolehkan. Kami dari pihak masjid memperbolehkan dengan syarat ketika saatnya mengaji kita harus berada di sini dan harus dijaga dengan baik, jangan dirusak, jangan sampai rusak. Dan ingat bahwa kita di sini itu adalah hak masjid. Silakan bagi Bapak atau para jamaah bisa mengambil kitab itu situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengaji, mari kita sama-sama berdoa. Tawassul dulu. Liridhoillah bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibarakatillahi fil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan di sini
sebelum menuliskan kitab ini, yaitu Syekh Salim Al-Hadrami, memuji Allah, karena memuji Allah itu adalah sesuatu hal yang wajib. Jadi ketika seseorang melakukan suatu kegiatan tanpa ingat kepada Allah, tanpa mau memuji Allah, maka kemungkinan besar itu kegiatan tersebut pasti banyak sesat. Walaupun itu perbuatan baik. Jadi perbuatan baik tanpa didasari dengan ingat kepada Allah, lupa kepada Allah, maka suatu perbuatan baik itu banyak yang dolan atau sesat. Bisa jadi hatinya sesat, lupa tujuan. Ya. Jadi Syekh Al-Hadrami di sini mengarang kita pertama-tama adalah memuji Allah. Wabihi dan kepadanya, wabihi dan kepada Allah. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Kami ini maksudnya saya. Jadi kalau bahasa Arabnya, bahasa kromonya atau bahasa sopan santunnya itu tidak mengatakan saya, tetapi kami. Ibarat kami dalam bahasa Arab itu artinya kulo. Nyuwun pitulung sinten kulo. Nasta'inu, kami memohon pertolongan ala umuri dunia, atas segala perkara duniawi, atas segala perkara-perkara duniawi, wa dini dan perkara agama. Dan kemudian Syekh Salim Al-Hadrami, Syekh Salim Al-Hadrami memohon pertolongan kepada Allah sebelum beliau menulis. Dan selanjutnya wassalam, dan semoga memberikan rahmat agung. Jadi artinya sholawat itu sebenarnya kita ini berdoa, mendoakan Rasulullah. Dan dengan doa itu maka semoga kelak Rasulullah memberikan syafaat kita di akhirat, dan bahkan sebelum di akhirat di dunia. Semoga syafaat Rasulullah sudah diberikan kepada kita. Artinya itu adalah rahmat agung. Wassalam, dan semoga memberikan rahmat agung. Siapa yang memberikan itu? Allah wasallam, dan memberikan salam atau keselamatan agung ala sayyidina, atas junjungan kami atau atas junjungan kita, yaitu Muhammadin Nabi Muhammad, khatamin nabiyina, yang menjadi akhir para nabi atau yang menjadi penghatam para nabi. Dan suatu syarat berikutnya di dalam majelis ilmu itu adalah sholawat. Jadi ketika ada suatu majelis ilmu tanpa didasari memuji kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah, biasanya majelis itu kurang berkah. Jadi yang pertama kali yang harus diingat dalam melakukan suatu kegiatan khususnya ibadah, apalagi majelis ilmu, yang pertama adalah ingat kepada Allah, memuji Allah. Yang kedua adalah sholawat kepada Rasul. Allah dan Rasulnya harus selalu diingat.
beliau gurunya Mbah Khalil Bangkalan Negoro, beliau gurunya Mbah Ahmad Dahlan, dan beliau gurunya para masyayikh kita, khususnya kaum Nahdliyin. Itu Mbah Imam Nawawi Al-Bantani pada masa beliau masih di Indonesia. Tetapi kemudian beliau hijrah ke Arab karena mendapatkan panggilan bahwa beliau ditugaskan untuk menjadi imam Masjidil Haram di Mekah. Dan beliau wafat di Mekah dan dimakamkan di Mekah. Rahmatullahi alaihi. Benar-benar seorang syekh yang luar biasa. Di antara kitabnya, salah satu kitabnya adalah mensyarahi atau menjabarkan kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Syekh Salim Al-Hadrami. Dijabarkan di sini apa yang dimaksud dengan khatamun Nabi. Ketika kita masih Safinatun Najah besok lagi, karena dulu saatnya nanti malah panjang lebar. Pembukaan aja 3 hari nggak selesai. Wa alihi, dan atas keluarganya Rasulullah. Wa alihi ini di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu adalah yang disebut Ali Muhammad, itu adalah Ahlul Bait Rasulullah. Ahlul Bait Rasulullah yaitu istrinya, istri-istri beliau, kemudian putra-putri beliau, dan kemudian Ahlul Bait beliau. Tetapi suatu pendapat yang tidak kalah masyhur dan tidak kalah soleh dan tidak kalah solehnya adalah yang dikatakan Ali Muhammad itu adalah semua umat Islam. Semua umat Islam yang yakin bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah dan mau meneladani Rasulullah. Jadi kalau kita bersolawat, sebenarnya kita juga ya dapat solawat. Kalau kita benar-benar yakin kepada Allah dan Rasulullah. Wasahbihi, dan para sahabat Rasulullah ajma'ina semuanya. Wala hawla dan tiada daya bagi kita dan tiada daya bagiku. Kalau bahasa Jawa ini la hawla orang doyo iku maujud. Kalau bahasa Jawa ini orang doyo iku maujud. Kalau bahasa Indonesia ini saya haji bangkat saja. La hawla dan tiada daya bagi kita, wala quwwata dan tiada kekuatan pun apapun bagi kita illa billahi, kecuali karena Allah Al-Aliyyi yang maha tinggi, Al-Azimi lagi maha agung. Dan kemudian Syekh Salim Al-Hadrami setelah membaca Alhamdulillah, membaca sholawat, memuji Allah dan menyampaikan sholawat kepada Rasulullah, Syekh Salim Al-Hadrami berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, tambahan yang benar. Setelah kita sekarang melakukan segala kegiatan, segala sesuatu, jangan pernah lupa Allah, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, sholawat kepada Rasulullah dan tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Sesanya itu berserah diri. Beliau menyatakan bahwa Allah tiada daya bagi kita ya bagi maksudnya yang musuh kita ini. Walau kuat dan tiada kekuatan pun bagi kami atau bagi kita illa billah, kecuali karena Allah, kecuali dari Allah, kecuali karena rahmat Allah Al-Aliyyi yang maha tinggi, Al-Aliyyi dan maha agung. Lanjut ke pasal pertama. Ini adalah suatu ilmu yang wajib, baik. Cukup kitab ini saja, khususnya bagi orang awam, yaitu para petani dan peternak. Insya Allah suatu kegiatan, suatu kewajiban bagi seorang muslim dalam mengkaji ilmu syariat itu sudah cukup. Tetapi itu hanya untuk orang awam. Kenapa? Karena Syekh Salim Al-Hadrami ini mengarang kita ini pada saat masa penjajahan Belanda. Ya, melihat kondisi kita ini sangat mengenaskan, dijajah oleh Belanda. Dan beliau menyusun kitab ini di Jakarta, di Batavia pada masa pemerintah Hindia Belanda. Faslun, inilah suatu pasal tertentu, kalau bahasa Jawanya faslun
Ia wajib bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika seseorang pertama kali dikatakan Islam, ia yakin. Nah, perwujudan dari yakin itu apa? Adalah baiat. Kalau pada zaman Rasulullah ada baiat, bai'uni, ya kan? Allah musyrika billah wa anna syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan ibnu Abdillah Muhammadan Abdullah Rasulullah. Ada baiat. Yaitu salah satunya dibuat simpel saat ini adalah ada saksi. Ketika seseorang mau masuk Islam secara kafah, secara sempurna, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah syahadat. Syahadat yang baik bagaimana, Pak? Syahadat di depan orang-orang muslim, disaksikan oleh saudara-saudaranya yang muslim, bahwa menyatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini paling sedikit, ya. Lebih bagus lagi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lebih bagus lagi, lebih kamil syahadat sempurna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa rabbuna abadan daiman la ilaha illahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu. Itu lebih kamil lagi. Dan suatu syahadat seseorang bisa dikatakan muslim apabila minimal disaksikan oleh dua seseorang yang muslim yang balik dan akil mumayyiz. Tuh, itu minimal. Tetapi itu dihukumi dhaif, lemah, ya. Jadi syahadat yang sempurna itu syahadat di depan orang muslim, di depan orang muslim, di depan jamaah. Itu syahadat yang sempurna. Tetapi ketika kita dalam kondisi terpepet, dalam kondisi terpaksa, di situ dia ada seseorang mau masuk Islam, mungkin tidak ada kekuatan, ya, atau lemah, dia hanya minta disaksikan oleh dua orang muslim yang mumayyiz, ya kan, yang akil, maka hukumnya tetap sah. Kenapa? Karena keyakinan itu di dalam hati. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Ini rukun Islam yang kedua. Jadi kalau di kitab itu maknanya adalah terjemah Pak, ya, Bapak bisa simak di sampingnya. Tapi kalau saya di sini artinya per kalimat atau per kata, ya. Seperti di pesantren itu per kata, cuma pakai bahasa Jawa, gitu.
Jadi nggak ada haji itu tidak ada syarat harus naik pesawat, tidak syarat. Naik kapal laut boleh, naik kendaraan darat boleh, bahkan jalan kaki pun boleh. Ada suatu kisah, suatu kejadian nyata, salah satu klub di Indonesia yang menjadi kebanggaan kita ini haji ke Makkah Mukarramah menggunakan sepeda motor Vespa ya. Iya. Tetapi masih ada yang lebih hebat lagi, yaitu jamaah haji dari Eropa, Uni Eropa, kumpulan umat Islam Eropa, yaitu dari Prancis, Turki, Inggris, Jerman, beribadah haji dari Eropa menuju Mekah naik sepeda ontel. Dari lebih dari 50 peserta yang berhasil sampai sana hanya satu orang memakai sepeda ontel. Ya, boleh. Soal perkara pahala terserah Allah, yang penting kita lihat nawaipun al-hajjal baita, ya, lillahi ta'ala, fardu lillahi ta'ala. Soal perkara urusan Allah, yang penting kita lihat haji ikhlas karena Allah. Dan ini wajib setiap muslim ini tahu, hafal, dan wajib dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan maka cacatlah keislamannya. Karena rukun ini secara bahasa itu maknanya itu adalah anggota. Kalau ada salah satu yang ditinggalkan, jadi ibarat ada orang cacat gak punya tangan. Ini harus hafal. Jadi bapak-bapak jangan merasa anakku sekolah ke madrasah kayak gak sekolah di LI Ma'arifatul Rasulullah. Ini bapak-bapak juga wajib hafal. Ini wajib itu. Jangan kira-kira ini fardu wajib. Harus tahu, harus hafal, dan harus melaksanakan. Berdosa apabila tidak melaksanakan, dan keislamannya dipertanyakan apabila tidak tahu rukun Islam. Jadi di sini saya ulang lagi, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa Ramadan. Yang kelima ibadah haji apabila mampu, dan ini jangan sampai lupa. Harus hafal, harus dilaksanakan. Khusus yang nomor 5 itu hanya apabila mampu. Lupa saya sudah mampu tapi saya hajinya ngantri, itu belum berarti tidak dikatakan mampu. Kenapa? Karena suatu jalan kita mengatakan kemampuan kita saat ini ya naik pesawat. Naik pesawat kita mau haji harus mendaftarkan negara dulu. Kalau tidak di sana ditilang, Pak, gak bisa jalan. Di sana ditilang. Lo mau ngapain lo kesini? Gitu kan. Mau melancong gak boleh masuk Masjidil Haram. Kenapa? Karena sudah aturan negara seperti itu. Tetapi kalau sudah mampu ya sudah, tunggu aja teriak. Kalau memang masih ngantri, kalau memang mendapat panggilan Allah sudah pasti. Tetapi satu hal, niat nama itu al-hijjah baita fardholillahi ta'ala. Aku niat mau melaksanakan ibadah haji. Niat nih. Kalau memang sudah merasa mampu, lebih banyak rezekinya lagi. Haji plus. Masa sih kekayaan sampai 100 M nggak mampu haji plus? Karena ini nggak mungkin, ya kan? Haji plus langsung berangkat. Dan sebelumnya itu yang wajib dipersiapkan adalah juga mampu ilmunya. Jadi jangan hanya asal berangkat haji sampai sana tidak tahu tata cara melaksanakan ibadah haji. Nah, bagaimana cara tahu ilmunya? Ya belajar sama ustaz, belajar sama guru, belajar sama yang sudah mengerti, ya kan? Atau mengikuti KPIH. Kalau di Indonesia itu adalah bimbingan ibadah haji, ya. Dan biasanya kalau yang mendaftar ibadah haji ini sudah ada sepaket dengan KPIH. Kalau yang haji menteri itu. Jadi jangan hanya berangkat haji tetapi tidak tahu ilmunya. Sampai di
yang kayak